warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Eka Septiani, NIM 1812101007 dari PAIC semester 6. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi soft skill dari materi pertama sampai dengan materi terakhir dengan singkat, jelas dan padat. Ya, materi pertama yaitu tentang soft skill ya. Sebagai salah satu produsen penyediaan tenaga kerja di era globalisasi, penerapan kurikulum maupun metode pembelajaran yang berbasis soft skill merupakan suatu keharusan untuk diterapkan di dunia perguruan tinggi. Sebagai produsen, perguruan tinggi maupun tidak mau harus menyediakan kebutuhan tenaga kerja yang sesuai dengan keinginan dunia kerja. Nah, setiap lulusan akademis harus memiliki soft skill. Hal ini sangat perlu diperhatikan dan dikembangkan supaya mereka nantinya dapat berkarir dan bersaing di dunia kerja. Mengingat soft skill merupakan salah satu aspek yang dipertimbangkan dalam penerimaan karyawan dan wirausahawan. Soft skill yang dimaksud meliputi kecakapan mengenai diri, self-awareness, kecakapan berpikir rasional, thinking skill, dan kecakapan sosial, social skill. Proses pembelajaran yang dapat melibatkan mahasiswa secara aktif, menarik minat dan perhatian mahasiswa, membangkitkan motivasi mahasiswa, menerapkan prinsip individualitas dan peragaan dalam pengajaran, merupakan metode yang efektif untuk meningkatkan soft skill mahasiswa. Kemudian definisi transforming karakter. Transforming karakter adalah suatu kegiatan meningkatkan kemampuan diri berdasarkan pemahaman tentang potensi diri yang positif dan mampu mengangkat kepercayaan diri sehingga dapat merubah keadaan diri yang sebelumnya hanya bermanfaat bagi sedikit orang menjadi bermanfaat bagi orang banyak. Setiap orang tidak ada yang sama persis satu dan lainnya. Setiap orang juga menginginkan menjadi diri sendiri dan semua orang mendambakan hal itu karena ternyata adalah pribadi yang unik, khas, dan istimewa. Hal yang membantu perkembangan berada di sekitar dan kita dapat memanfaatkannya untuk menjadikan diri kita penuh yang paling baik dan yang unik. Kita bukan orang lain, bukan tiruan manusia lain. Oleh karena itu, biarkanlah diri kita berkembang karena waktu adalah kesempatan yang tak bakal terulang kembali. Pengembangan diri akan dikenali potensi diri, motivasi diri, sehingga dapat meraih kesuksesan baik fisik, intelektual, emosi, sosial, dan spiritual. Dengan menggambarkan diri, kita dapat juga menyebutkan konsep diri. Konsep diri adalah konsep jamak yang mencerminkan keseluruhan aspirasi, keinginan, dan harapan. Selanjutnya ada change management. Change management adalah suatu proses secara sistematis dalam menerapkan pengetahuan, sarana, dan sumber daya yang diperlukan untuk memengaruhi perubahan pada orang yang akan terkena dampak dari proses tersebut. Terdapat dua pendekatan change management, yaitu planet change, perubahan terencana, dan emergent change, perubahan darurat. Manajemen stres sebagai suatu keterampilan yang memungkinkan seseorang untuk mengantisipasi, mencegah, mengolah, dan memulihkan diri dari stres yang dirasakan karena adanya ancaman dan ketidakmampuan dalam coping yang dilakukan. Terdapat dua pendekatan manajemen stres, yaitu pendekatan individual dan pendekatan organisasional. Kemudian ada time management. Nah, time management itu adalah tindakan atau proses perencanaan dan pelaksanaan pantauan sadar atau sejumlah waktu yang digunakan untuk aktivitas khusus, terutama untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Aspek-aspek dalam manajemen waktu mencakup hal-hal seperti menetapkan tujuan, menyusun prioritas, menyusun jadwal, serta bersikap tegas. Untuk mengelola waktu secara efektif, masing-masing individu harus memiliki gambaran yang jelas mengenai prinsip-prinsip serta nilai utama kehidupannya. Seorang butuh menginvestasikan sumber daya berharga dari waktu untuk hal yang sangat penting.
Manfaat dari time management ini yakni menghadirkan skill, tool, dan kemampuan melakukan hal yang benar pada waktu yang benar, dengan usaha minimal dan sumber daya minimal, efektif dan efisien, yang melaluinya seorang bisa mencapai tujuan dan nilai-nilai personal yang diprioritaskan dan membuat orang menjadi penting dan terhormat, mampu mengorganisasi hal-hal di sekitar. Selanjutnya, berpikir kreatif, berpikir kritis, dan berpikir analitis itu sangat penting dalam pengembangan soft skill seseorang. Apabila dalam era globalisasi saat ini, peserta didik dihadapkan dengan dunia kerja yang penuh persaingan dan dituntut memiliki kualitas yang tinggi. Dengan berpikir kreatif, peserta didik dapat mengembangkan skill dan pengetahuan untuk mengembangkan idenya dan menemukan inovasi baru dalam kehidupannya. Dengan berpikir kritis, peserta didik akan mudah memahami sudut pandang orang lain dan terbuka terhadap pemikiran, ide, atau pendapat orang lain. Dan peserta didik yang berpikir analitis akan menjawab sebuah pertanyaan secara lebih sistematis, membantu untuk memberikan rekomendasi berdasarkan pertimbangan yang analitis dan tidak tergesa-gesa. Karena berpikir kreatif, berpikir kritis, dan berpikir analitis sangat penting peranannya dalam pengembangan soft skill seseorang. Maka sangat perlu adanya pelatihan agar ketiga kemampuan berpikir tersebut bisa dimiliki oleh setiap peserta didik yang tentunya akan memberi kemudahan kepada mereka dalam menghadapi dunia kerja yang profesional. Selanjutnya yaitu goal setting, merupakan sebuah proses yang bertujuan untuk mengidentifikasi prioritas pekerjaan di dalam kehidupan lalu mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan pribadi dan profesional. Sebuah teori kognitif dengan dasar pemikiran bahwa setiap orang memiliki suatu keinginan untuk mencapai hasil spesifik atau tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Hal ini diasumsikan bahwa perilaku seseorang memiliki maksud atau tujuan tertentu, dan bahwa tujuan tersebut mengarahkan dan memperkuat seseorang atas apa yang mereka lakukan. Life purpose ialah individu yang memiliki tujuan hidup, memiliki karakteristik seperti perasaan bermakna dalam hidup, berpegang teguh pada keyakinan yang memberi makna pada hidupnya, dan memiliki tujuan akhir. Selanjutnya ada accelerate learning, atau merupakan suatu inovasi pendidikan yang dilakukan atas adanya tuntutan perkembangan zaman. Accelerative artinya percepatan dan learning artinya pembelajaran. Accelerative learning seringkali disebut juga accelerate learning. Accelerate itu sendiri bermakna dipercepat. Nah, jadi pada dasarnya ini berarti semakin bertambah cepat. Learning ini didefinisikan sebagai sebuah proses perubahan kebiasaan yang disebabkan oleh penambahan keterampilan, pengetahuan, atau sikap baru. Jika digabungkan berarti mengubah kebiasaan dengan meningkatkan kecepatan. Jadi, accelerated learning atau cara belajar cepat adalah kemampuan menyerap dan memahami informasi baru dengan cepat dan menguasai informasi tersebut. Jadi, accelerated learning itu sebuah sistem yang menyeluruh untuk mempercepat dan meningkatkan rancangan dan proses belajar. Berdasarkan pada penemuan atau penelitian tentang otak yang membuktikan dan meningkatkan kembali efektivitas belajar yang menghemat waktu dan biaya dalam proses belajar. Selanjutnya, tentang komunikasi. Komunikasi didefinisikan sebagai proses penyampaian pesan dari komunikator sender kepada komunikator receiver melalui media tertentu untuk menghasilkan efek atau tujuan dengan mengharapkan umpan balik. Public speaking mengandung pengertian sebagai proses komunikasi yang dilakukan di hadapan khalayak dengan tujuan untuk memberikan informasi, mempengaruhi, ataupun menghibur. Bentuk public speaking dapat berupa pidato, ceramah, memandu acara, atau MC. Nah, public speaking adalah kegiatan berbicara di hadapan orang banyak dengan tujuan untuk memotivasi, menghibur, mempengaruhi,
dan memberikan informasi sehingga audiens dapat menangkap apa yang disampaikan. Presentation skill atau keahlian presentation adalah salah satu dari sekian keahlian yang akan meningkatkan kemampuan berbicara di muka umum atau public speaking. Jika dihubungkan dengan pekerjaan, maka kemampuan berbicara di depan publik adalah salah satu dari sekian keterampilan untuk membangun karir. Cara tercepat dan terbaik untuk mengalahkan rasa takut adalah dengan melakukan apa yang kita takutkan. Sebagian besar orang justru lebih takut ketika akan menghadapi orang banyak. Untuk mengatasinya, kita harus menemukan karakter sejati diri kita. Karakter sejati ialah kepribadian diri yang telah diarahkan kepada kepribadian yang diinginkan. Jika telah terbentuk karakter sejati, maka seseorang akan terlepas dari ketakutan dan rasa gugup. Teknik-teknik public speaking untuk menjadi pembicara yang menarik dan dapat memberikan pengaruh bagi pendengar. Diperlukan teknik-teknik public speaking, yaitu teknik ice breaking dan teknik vokal. Ketika berbicara di depan umum, tentunya banyak hambatan-hambatan yang akan muncul. Adapun kendala-kendala yang akan muncul ketika public speaking, yaitu melupakan potensi diri, meredupi kepercayaan diri, tidak menguasai materi, dan tidak menguasai khalayak. Selanjutnya, tentang kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan kemampuan lebih yang dimiliki seseorang, baik dalam organisasi atau tidak, untuk mempengaruhi orang-orang yang ada di lingkungannya, agar mereka bersedia bekerja untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan bersama. Jadi, leadership skill ini merupakan peranan yang sangat penting dalam sebuah kepemimpinan dan juga kemampuan seseorang untuk menginspirasi orang lain agar mau bertindak secara rencana demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kata pemimpin, kepemimpinan serta kekuasaan memiliki keterikatan yang tak dapat dipisahkan. Karena untuk menjadi pemimpin bukan hanya berdasarkan suka satu sama lainnya, tetapi banyak faktor. Pemimpin yang berhasil hendaknya memiliki beberapa kriteria yang tergantung pada sudut pandang atau pendekatan yang digunakan. Apakah itu kepribadiannya, keterampilannya, bakat, sifat-sifatnya, atau kewenangannya yang dimiliki, yang mana nantinya sangat berpengaruh terhadap teori maupun gaya kepemimpinan yang akan diterapkan. Rahasia utama kepemimpinan adalah kekuatan terbesar seseorang memimpin bukan dari kekuasaannya, bukan dari kecerdasannya, tetapi dari kekuatan kepribadiannya. Seorang pemimpin sejati selalu bekerja keras memperbaiki dirinya sebelum sibuk memperbaiki orang lain. Pemimpin bukan sekedar gelar atau jabatan yang diberikan dari luar, melainkan sesuatu yang tumbuh dan berkembang dari dalam diri seseorang. Kepemimpinan lahir dari proses internal. Leadership from the inside out. Selanjutnya, self-marketing skill adalah kemampuan dalam menciptakan citra positif reputasi diri yang baik. Jadi, disebut sebagai self-marketing ini karena mempunyai kemampuan dalam menciptakan citra positif dan reputasi diri yang baik, atau biasa disebut sebagai pemasaran diri sendiri. Personal branding ini mengacu pada proses pembangunan persona publik. Untuk membangun personal branding, kita perlu melakukan 8 hal. Yang pertama, ada spesialis, tentukan penempatan bidang, pada bidang apa yang cocok dengan kemampuan diri sendiri. Kepemimpinan, yang ketiga ada kepribadian, keempat ada perbedaan, kelima ada visibilitas, keenam ada kesatuan, ketujuh ada keteguhan, dan ke-8 ada nama baik. Sudah dijelaskan bahwa self-marketing skill adalah kemampuan seseorang dalam memasarkan diri yang menjadi produknya, yaitu soft skill, kemampuan yang melekat dalam diri setelah melewati proses pelatihan dan pengembangan secara kemampuan. Selanjutnya ada negotiation skill, adalah kemampuan yang erat dengan komunikasi, ya, karena penting interaksi dalam proses pencapaian kesepakatan. Pentingnya kemampuan negosiasi juga dapat diartikan dengan pentingnya pengetahuan teknik-teknik komunikasi yang tepat untuk dipakai dalam bernegosiasi. Berbagai macam langkah atau tips yang telah dijelaskan, maka disimpulkan bahwa dalam membangun sebuah hubungan yang baik, kita perlu memperhatikan, mengetahui, dan bahkan menguasai berbagai hal. Karena itu sangat menentukan seperti pengetahuan
pengetahuan problem-problem yang ada. Itu akan membuat kita dapat menghindari hal-hal tersebut juga. Langkah-langkah untuk membangun hubungan yang baik, jika kita mengabaikan hal ini, kita bagaikan orang bodoh yang berharap jadi sarjana. Karena dalam dunia sosial dibutuhkan intra dan intrapersonal skill. Hal-hal di atas termasuk interpersonal skill. Hubungan yang baik diawali dengan pengetahuan yang baik. Hubungan yang baik adalah awal menuju jalan kemudahan dan kesuksesan di masa yang depan yang baik. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.